Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS dimanapun berada. Informasi terkait rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022. Nah, ada informasi ini tentang seleksi observasi ya. Nah, seleksi observasi ini diikuti oleh yaitu THK 2, guru honorer negeri lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik. Nah, untuk kesesuaian verifikasi sendiri ini terdiri dari beberapa dimensi ya. Ini ada dimensi yaitu kompetensi profesional, pedagogik ya. Nah, pedagogik serta kepribadian. Yang diikuti oleh peserta THK 2, kemudian guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik ini lebih dari 3 tahun ya. Nah, ini untuk kesesuaian verifikasi. Nah, apakah ada peluang untuk kesesuaian verifikasi? Ini tetap ada ya. Kita melihat dari sini jumlah sisa formasi ini lebih besar dari jumlah yang lulus PG, yaitu sekitar 98 instansi. Nah, ini ada kemungkinan besar yaitu bisa melaksanakan yaitu kesesuaian verifikasi atau yang kita sebut dengan cek portofolio ya. Nah, seperti ini. Ini peluangnya juga masih sangat besar. Nah, lanjut di sini bagaimana sih mekanisme seleksi observasi serta penempatan. Nah, untuk mekanisme penempatan serta observasinya, ini dia berada pada sekolah induk ya. Nah, berada pada sekolah induk yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Maka nanti ya di sini akan diberikan formasi. Jadi formasi ini akan dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya, tanpa digeser oleh baik itu yang sudah lulus passing grade serta pelamar umum ya. Nah, ini tanpa digeser, dia akan hanya diverifikasi saja. Nah, banyak yang bertanya berapa sih perhitungan 3 tahun ataupun lebih dari 3 tahun. Untuk yang menghitung dari 3 tahun, ini dilihat dari rekam jejak dari Dapodik, aplikasi Dapodik. Jadi di sini tidak menggunakan TMT ya. Ini terhitung dari keaktifan yaitu pada Dapodiknya atau data satuan pendidik ya di sini. Nah, perhitungannya ini dari 2013 sampai 2021. Ini adalah untuk menjaring guru-guru yang ikut seleksi verifikasi. Ini hanya rentangnya ya, rentangnya dari 2013 sampai 2021. Misalkan di sini guru honorer tersebut ini terdaftar di Dapodik dari 2019, 2020 ya, kemudian 2021 ini 1 tahun ataupun 2 semester ya, jadi 3 tahun. Nah, ini akan terjaring ikut yaitu yang seleksi observasi. Nah, bagaimana untuk jika bolong-bolong ya, seandainya tahun 2015 terdaftar di Dapodik, kemudian lama keluar, kemudian masuk lagi yaitu tahun 2020. Nah, di sini dan tahun 2021 masuk lagi full ya. Ini setahun semua full per 2 semesternya full. Nah, ini akan bisa terjaring untuk yaitu seleksi kesesuaian ataupun verifikasi ataupun background check. Nah, contoh kasus selanjutnya yaitu seandainya dia aktif 2017, kemudian keluar ya, kemudian masuk kembali yaitu 2019 dan keluar 2020-nya, kemudian 2021 dia masuk kembali. Nah, maka ini akan bisa terjaring untuk seleksi kesesuaian verifikasi. Yang dihitung ya, yang dihitung di sini hanya dia pernah terdaftar di data Dapodik ini selama 3 tahun berturut-turut. Arti berturut-turut di sini bukan 2019, 2020, 2021. Berturut-turut artinya dia full yaitu per tahunnya. 2 semester sama 2015 ini 2 semester full. Kemudian dia keluar ya. Masuk lagi 2020 ini full 2 semester. Kemudian 2021 full 2 semester. Maka ini akan terhitung 3 tahun. Nah ya, jadi nanti untuk pemeriksaannya ya, pemeriksaannya tetap menggunakan Dapodik yang terbaru yaitu yang tahun 2022 ini ya. Nah, ini untuk pelaksanaannya tetap menggunakan mengacu pada 2022 karena kalau nanti dia disesuaikan ya, apakah memang masih aktif ataupun sudah meninggal dan sebagainya. Ini baru mengambil data yang 2022 ini ketika dilaksanakannya yaitu verifikasi
verifikasi masalah penjaringannya ini dari 2013 sampai 2021 ini supaya guru-guru tersebut bisa terjaring untuk diseleksi verifikasi. Nah, paham ya Bapak Ibu? Nah, selanjutnya di sini untuk kesesuaian verifikasi ini tanpa tes CAT UNBK tapi hanya melalui verifikasi, kemudian aktif ini Dapodiknya dilihat ya sampai sekarang yang 2022. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Mekanismenya adalah yang pertama ini ya, guru honorer ini akan dicek oleh kepala sekolah serta pengawas sekolah, dan akan ada tim dari Pemdanya juga ya, dari Dinas Pendidikannya di sini untuk mengawal atau mengontrol tersebut. Nah, apa-apa yang diverifikasi yaitu kualifikasi atau ijazah, kemudian kinerja ya, kemudian kompetensi serta background check. Lalu setelah selesai diperiksa ini semua ya, nah ini semuanya data-data ataupun berkas ya. Nah, kemudian oleh Pemda ini dicek ya, jika sudah sesuai verifikasinya, akuntabilitas datanya ya sesuai, kemudian orangnya masih ada, masih mengajar dan sesuai 3 tahun, nanti baru diverifikasi oleh Kemendikbudristek Pusat ya. Nah, seperti itu untuk alurnya. Nah, lalu apa-apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan ya? Yang perlu Bapak Ibu persiapkan yang pertama sudah pasti ijazah. Ijazah mulai dari SD sampai S1 sekarang ini mulai sekarang perlu dipersiapkan ya. Yang kedua yaitu nanti ada kompetensi teknis. Kompetensi teknis sendiri adalah sejenis portofolio ya, ataupun nanti ada borangnya, nanti ada diberi oleh pengawasnya ya. Nah, untuk untuk pengisiannya, kemudian kinerjanya juga seperti itu ya. Nanti ada borangnya untuk diisi, yaitu tentang bagaimana pengalaman ngajar, kemudian penilaian dari atasan pengawas, prestasi akademik, kemudian karya pengembangan profesi dan lain-lainnya ya. Ini terkait dengan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja serta kerjasama dalam organisasi. Nah, kemudian nanti pemeriksaan latar belakang perlu Bapak Ibu persiapkan juga ya. Ini kan terkait perundungan, kekerasan seksual, narkoba ataupun intoleransi ya. Ini kan tetap kita menggunakan yaitu data. Ini ada surat sehat dari rumah sakit, kemudian ada SKCK. Serta nanti terakhir yaitu seleksi wawancara. Ini akan diwawancarai mempertimbangkan integritas serta moralitas ya. Nah, integritas kita harus tinggi serta bagaimana moralitas kita terhadap pendidikan ya. Nah, seperti itu. Ini yang perlu dipersiapkan. Nah, itulah sedikit informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu perlu dipersiapkan dari sekarang. Apakah ada kemungkinan itu tetap ada, karena ya dari beberapa jumlah mata pelajaran ya, ini terdapat yang banyak mata pelajarannya, terdapat banyak kuotanya juga, kemudian tidak bisa diisi oleh yang PG, maka diisi oleh yang memang sudah ada gurunya ya, yang akan ikut seleksi kesesuaian dan verifikasi. Nah, itulah informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya dan salam sehat selalu. B di sekolah C itu tadi berdasarkan perhitungan cut-off 2021. Iya, makanya itu. Tapi nanti ketika observasi itu nanti kita lihat detail. Pada waktu observasi dia itu diutamakan, yang kedua RAPBD terlebih dahulu, baru surat itu muncul. Nah, namun di tahun 2000 untuk alokasi yang tahun 2022, surat itu dari Kemenkyu sudah terlebih dahulu meluncur sebelum ada perhitungan dari RAPBD yang untuk alokasi tahun 2022. Kalau nggak salah surat nomor berapa, 104 atau berapa itu? Yang kedua, surat dari Kemenkyu yang kedua. Nah, kami berharap, kalau kami sih berharap, tapi nanti detailnya bisa Bapak tanyakan lagi ya dengan teman-teman Kemenkyu. Kalau kami berharap Bapak Ibu dari pemerintah daerah dapat melihat kembali kondisi potensi keuangan yang sudah diperhitungkan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkyu. Mengenai alokasi itu kan sebetulnya kan prioritas ya Pak, karena DAU itu kan umum.
slotnya itu kan umum sebetulnya, pasti nanti akan kembali menjadi prioritas daerah untuk apa. Nah, disitulah nanti kecamatan Bapak Ibu dan pastinya mungkin tetap harus berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk skala prioritas dari DAU yang ada itu nanti bisanya seperti apa. Nah, bagaimana jika kita ingin mengusulkan? Bagaimana jika kita ingin mengusulkan kebutuhan total 5.000? Nah, ini kalau misalnya kekuatan keuangan daerah dirasa tidak memungkinkan, oke, itu nanti akan ada dari Kemdagri dan surat dari Kemenpan juga untuk memperhatikan usulan sesuai dengan kekuatan Bapak Ibu. Dari surat yang pertama, perhatikan usulan agar dapat ditandatangani oleh kepala daerah dan memperhatikan kekuatan Bapak Ibu. Baru setelah itu ada surat edaran kedua muncul untuk memperhatikan peniadaan tenaga honorer pada bulan November tahun 2023, kan gitu ya. Nah, intinya apa? Nah, ini kalau saya lihat begini, yang usulan memperhatikan keuangan daerah itu kalau nggak salah itu Kemen atau Permen, itu saya nggak tahu di Kemenpan itu satu. Yang kedua, untuk peniadaan honorer itu surat edaran masuk itu. Nah, tentunya kita dapat memprioritaskan ya, Bapak Ibu sekarang punya kekuatan berapa, maka berapa yang dapat Bapak Ibu usulkan untuk rekrutmen guru ASN P3K yang tahun 2022 ini. Tetap nomor satu harapan kami passing grade itu diutamakan. Yang kedua, perhatikan untuk yang observasi Bapak Ibu sampai berapa. Itu apakah otomatis tertera di aplikasi? Ya, otomatis. Oke. Nah, terus untuk yang observasi, kalau dia 3 tahun, kan aturannya kan 3 tahun masa kerja ya, 3 tahun masa kerja. Berarti kalau dia berturut-turut mengajar untuk tahun ajaran ini sekarang 2022, 2021, 2020. Berarti kan sebelum pada waktu 2019 itu harus sudah masuk 2019 tahun ajaran baru, tahun ajaran sekolah, tahun ajaran baru, berarti itu sudah harus ada. Jika dia 3 tahun berturut-turut sampai dengan 2022. Bagaimana jika dia tidak berturut-turut? Bagaimana jika tidak berturut-turut? Berarti dia setidaknya 3 tahun mengabdi di Dapodik. Misalnya dia mengabdi 2022, 2020 hilang, 2021 hilang, 2020 muncul, 2019 hilang, 2018 muncul. Banyak ini guru begini. 2018 muncul, 2016 hilang, 2015 muncul. Nah, kumulatif munculnya itu berapa tahun dia? Berapa tahun ajaran? 3 tahun mengajar, oke, dia dapat diikutkan menjadi peserta observasi. Itu. Dia pernah aktif di tahun 2018. 2019 hilang, 2020 hilang, 2021 hilang, 2022 sekarang muncul lagi. Tapi udah dari tahun 2018. Nah, sistem menghitungnya 2 tahun, yaitu tahun 2018 dan tahun 2022. Artinya itu. Jadi pengalaman 3 tahun, 3 tahun secara kumulatif, walaupun tidak berturut-turut, tapi secara kumulatif 3 minimal 3 tahun. Cut off 2021 akan kita gunakan untuk bahan perhitungan kebutuhan.
Oh ada tempat di sini, oke dia diangkat di sini passing grade, diangkat di sini, nanti ada kebutuhan di sekolah mana, yang guru yang ada di keranjang itu tadi dimasukkan ke dalam sekolah B, di sekolah C itu tadi berdasarkan perhitungan cut-off 2021. Iya, makanya itu. Tapi nanti ketika observasi itu nanti kita lihat data real. Pada waktu observasi dia ini lagi mengajar di mana? Akhirnya Oh dia lagi ngajar di C. banyak yang sudah enggak Saat ini data existing, data real, sudah jadi dia lagi ngajar di sekolah C. Ya berarti observasinya akan dilakukan di sekolah C. jadi pegawai lain. Guru yang menilai adalah guru dari kepala sekolah menilai adalah guru dari sekolah yang ada di sekolah C. Banyak permasalahan di situ. Kenapa? Karena nanti dia akan menempatkan diprotes dia yang akan ditempatkan di sekolahnya sendiri, di sekolah C. sudah lolos kayak Gitu. Jadi untuk melihat kebutuhan kita lihat cut off memang 2021. Tapi untuk melihat pelaksanaan observasi nanti kita lihat data real time. Karena nanti yang di cut off 2021 bisa jadi ada guru yang meninggal, misalnya pensiun atau apapun itu, kita lihat data real time pada saat berlakunya observasi. Pada saat observasi dia ada di mana? Real time yang ada di Dapodik. Ngawi Kabupaten. Iya. Masih dari mana? Mungkin itu Pak ya. Untuk yang anggaran dan kuota formasi tadi, saya memang tidak menjawab begitu jelas dengan begitu presisi. 38. Mohon izin untuk yang 3 tahun belum ditentukan sampai dengan kapan ya? 3 tahun. Kalau enggak krisis. 3 tahun masa kerja itu belum ditentukan sampai dengan kapan? Belum ya sampai sekarang. Bukan, 3 tahun kumulatif Dapodik Pak. Ini ngusulkan lagi. Oh. 300. 3 tahun kumulatif Dapodik. Satu aja. 2022 aktif, Tapi masih banyak. 2021 hilang, Passing grade tapi enggak 2020 aktif, passing grade. Belum. 2019 hilang, 2018 aktif. Nah itu 3 tahun tuh. Iya, coba ini gimana? Yaitu Dari dinas. masuknya TMT-nya sampai dengan kapan? Dengan BKD nanti gimana? Enggak, saya nggak bisa bilang TMT. Gini, kalau ada orang TMT-nya 2016, Bisa. ada orang TMT 2016, 2018-19 hilang, 20 hilang, 21 masuk lagi, 22 masuk lagi. Nah, itu belum terhitung 3 tahun, jadinya 3 tahun masa kerja. Karena dia on off. Walaupun dia sudah mengajar di Dapodik tahun 2017 misalnya atau 2016 gitu Pak. Jadi dia itu mengajar itu berapa tahun sih? Itu dia mengajar 3 tahun, ya itu kita lihat berarti dia layak untuk observasi. Di Permenpannya pun bukan TMT yang dilihat, tapi 3 tahun di Dapodik, 3 tahun Dapodik. Nah 3 tahun Dapodik itu bisa dan Permenpan nggak ngomong berturut-turut. Tidak ngomong 3 tahun berturut-turut, soalnya banyak guru yang memang tidak berturut-turut. Itu makanya saya nggak bilang cut off, saya nggak bilang cut off. Permenpannya pun nggak bilang cut off, tapi minta tolong bedakan antara cut off dengan 3 tahun terdaftar. Kalau 3 tahun terdaftar itu berarti on off, dia akan counting ketika on dia akan counting. Nah, countingnya berapa lama? 3 tahun, oke, observasi. Ketika dia counting nggak sampai 3 tahun ya itu nggak dianggap observasi. Gitu, jadi bukan masalah TMT ya, tapi counting keaktifannya berapa lama? Itu Pak. Ya, cukup Pak. Baik. Terima kasih Pak Andika, Bapak dan Ibu.